Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Salman. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi ilmu tentang bagaimana cara konfigurasi dan teori IoT tunnel. Jadi apa itu tunnel? Jadi tunnel itu seperti gini nih. Misalkan ya kita ini punya router punya perusahaan di Jakarta dan cabangnya itu di Surabaya. Nah, kemudian pada pada perusahaan Jakarta ini ingin mengirimkan file kepada Surabaya. Nah, bagaimana caranya? Nah, cara itu bisa menggunakan metode IoT tunnel seperti yang akan kita konfigurasikan. Nah, IoT tunnel ini metode yang ampuh ya, yang bisa dibilang tuh paling gampang, paling worth it. Oke, langsung aja deh. Kita mulai konfigurasinya. Pertama, kita lupa namain, tapi nggak apa, kita namain aja di dalam aja. Enter admin 00 n system identity set name Kota Jakarta. Kemudian yang ini kita beri nama juga. Salah. Sistem identity set name Surabaya. Oke. Jika sudah, kita bikin juga ini IP pada klien ini. PC set name PC Jakarta. Oh, salah. PC Jakarta. Nggak usah deh, kita tambahin IP aja. 172.16.10.2, kemudian pakai /24. Kemudian 172.16.10.1. Oke, sini kita sudah memberikan IP pada PC dan kita berikan IP lagi pada PC satu lagi. IP 172.16.20 ya, 20.2 dan /24 172.16.20.1. Oke. Sini kita sudah memberikan IP pada PC 2 atau PC Surabaya. Kemudian kita ke Winbox. Nah, di sini udah ada ya PC Jakarta dan Surabaya. Kemudian kita langsung aja buka keduanya. Kita buka keduanya. Pertama, pada PC Jakarta kita beri IP dulu cuy. Kita beri IP 172.16.1/24. Dia tuh pakai ini mana? Ya pakai Ether 2 ya, Ether 2. Oke, kemudian oke aja. Dan pada Surabaya juga kita beri IP yang sama. Tapi dia tergantung ya PC-nya ya. IP PC-nya 20.1/24/2. Kemudian kita bisa ke interface ini. Kita close dulu. Ke interface. Nah, pada interface ini adalah cara menggunakan IoT tunnelnya. Kita tambahkan, kemudian IoT tunnel. Nah, pada IoT tunnel ini kita beri nama Jakarta. Nah, terus apa itu local address? Nah, kita hanya mengisi ini aja ya. Kita hanya mengisi nama, local address, remote address, dan tunnel ID. Nah, local address itu apa? Local address tuh IP public ya. Saya lupa ngejelasin. Jadi untuk nge-transfer file dari Jakarta ke Surabaya itu dia harus menggunakan IP public yang sama. Oke, begitu. Kemudian kita lihat ini IP publiknya kita dapat berapa.
di IP address. Nah ini ya, ini adalah IP public kita. Ini IP public kita. Kita beri di sini. Dan ini adalah IP public dari Surabaya. Nih, 145. Ya. Dan tunnel ID kita beri nama, kita beri 1. Dan pada router Surabaya kita juga beri ya. Kita bikin juga interface-nya. Kita nama Surabaya. Remote address-nya dan lokal address-nya nih. Dan ID 1. Oke. Jadi ini adalah router Jakarta dan ini router Surabaya. Yang router Jakarta itu IP public pada router Jakarta itu ini ya, yang atas ya. Nah ini akan menjadi lokal address pada IP tunnel ini. Dan kita akan meremote nih ya, kita bakal menghubungkan dengan menggunakan IP public ini. Oke, kita langsung oke aja. Dan yang ini di Surabaya juga kita oke. Jika sudah, seharusnya, nah sudah muncul tanda R. Yang ini yang berarti running. Running ini artinya dia sudah berjalan ya. Di Surabaya juga udah running. Dan pada kedua router kita balik lagi ke IP address. Kemudian jika kita melihat topologi kita yang tadi, nah topologinya ini kita settingnya tuh kita mau kita bikin IP untuk menghubungannya tuh menggunakan ini. Nah kita pakai 1010 ini. Kita tinggal tambahin 10 titik. Ini karena Jakarta kita pakai 1 30 ya, 30. Dan ininya pakai yang ini. Interface-nya kita menggunakan Jakarta. Nah, ini sudah bisa. Dan ke Surabaya. Di Surabaya ini kita juga tambahkan 10.10.2/30. Dan ininya interface Surabaya. Nah, jika sudah, kita langsung coba ping aja. Apakah bisa? Ping ke router Jakarta ya. Kita ping ke router Jakarta 172.16.10.10.1. Nah, kok nggak bisa guys? Kenapa ya? Nah, ternyata karena kita belum ngerut ya, kita belum routing, kita belum ngasih jalan. Ternyata di IP tunnel ini kita juga butuh yang namanya routing. Nah, pada router Surabaya kita bikin ke routing dulu, dan terus Jakarta juga kita bikin IP route. Nah, kita gedein aja. Kita mulai dari Surabaya. Nah, kita itu pingin menghubungkan kan, kita pingin goals kita tuh ngeping dari PC 1 yaitu PC Jakarta ke PC 2 yaitu PC Surabaya. Jadi kita di sini isi destination address-nya itu IP dari PC setiap masing-masing perusahaan. Jadi kita tambahin di sini IP-nya PC dari Surabaya. Dan gateway-nya kita tuh menggunakan gateway Bandung kan Surabaya. Nah, ini kita apply. Ya. 172.16.0/30 dengan pakai IP-nya Surabaya. Kita apply, apakah bisa? Nah, reachable Jakarta. Ini maksudnya Surabaya maksudnya. Dan yang di Surabaya kita juga setting 172.16. Kita setting DC address-nya itu PC dari perusahaan Jakarta, yaitu 172.16.10.0. Ya, ini networknya 0 tuh. Dan 24 menggunakan gateway IP Jakarta 10.10.10.1. Apply. Nah, ini saya agak kebalik ya pada interface-nya. Harusnya yang di Surabaya ini IP tunnel-nya dinamain Jakarta dan Jakarta itu Surabaya. Yang sama aja. Dan saya lupa ngejelasin satu lagi. Apa itu tunnel ID? Jadi tunnel ID ini semacam semacam keamanan gitu kayak. Karena jika tunnel ID berbeda, maka kedua router ini nggak bakal bisa terhubung. Makanya tunnel ID ini harus sama ya. Kalau kita lihat nih, tadi saya isi juga ini 1 pada Jakarta 1
dan pada Surabaya juga 1. Oke, hanya segitu aja kira-kira. Dan kemudian karena kita sudah merouting, ya kita close dulu. Ini juga kita close dulu. Nah, karena kita sudah routing, kita langsung aja coba ping ke router dari Jakarta 172.16.10.1. Nah, karena kita sudah merouting, jadi ini udah bisa. Kemudian kita close saja. Nah, kita akan mencoba ping dari PC 1 ini ke PC 2 atau dari PC Jakarta ke PC Surabaya. Kita ping ke PC Surabaya 20.2. Oke. Di sini kita berhasil ngeping, yang hasilnya kita sudah terhubung dan kita bisa mengirim paket ya. Nah, dan yang terakhir kita ping dari Surabaya menuju Jakarta. Ping 172.16.10.2. Oke, dan ternyata dari Surabaya ini bisa ping menuju Jakarta. Kemudian saya akan mencoba trace ini. Trace 172.16.10.2 sampai. Oke. Jadi ini jalurnya dia lewat mana ya? Lewat ini. Jadi dia tuh melewati ini ya, melewati routernya terlebih dahulu. Ini 172.16.20.1. Nah, ini 17.20.1 ini nih. Kemudian dia melewati ini IP IoT tunnel, yaitu IP yang dihubungkan karena kita bisa satu public gitu. Yaitu ini 11.1. Dan yang terakhir dia nyampe ke tujuan. 172.16.10.2. Oke, mungkin sekian aja saya bisa berbagi ilmu tentang IoT tunnel, dan mohon maaf jika ada salah atau berlebihan menjelaskan sehingga tidak jelas. Saya Salman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.